Oke, selanjutnya kita akan mencoba menganalisis blok di diagram. Kita kembali ke model motor DC yang kita pelajari kemarin, seperti ini. Nah, di sini kita ingat bahwa kita memiliki 4 persamaan. Ya. Persamaan ini satu, persamaan yang kedua, persamaan yang ketiga, dan persamaan yang keempat. Nah, kemarin kita jadikan ini jadi satu kesatuan fungsi transfer theta M terhadap EA. Nah, kita pun bisa sebenarnya membuat blok diagram masing-masing dari subsistem ini. Kita lihat persamaan ini. Kita lihat persamaan 1, RAIA ditambah LAS ditambah VB sama dengan EA. Kalau kita tulis ulang seperti ini dan kita buat jadi bentuk seperti ini, EA min VB sama dengan RA ditambah LAS IA, kita bisa dapatkan IA sama dengan EA min VB dibagi RA ditambah LAS. Nah, bentuk ini bisa kita buat blok diagramnya kira-kira seperti ini. Sini plus min. Ini kita lihat di sini EA min VB. Nah, ini EA min VB keluarannya dikali seper RA ditambah LAS menghasilkan IA. Itu untuk blok diagram persamaan 1. Untuk persamaan 2, TMS sama dengan KT dikalikan IA. TMS sama dengan KT kalikan IA. Sini kita bisa bentuk blok diagramnya IA dikalikan KT menjadi sama dengan TM. TM sama dengan KT dikalikan IA. Selanjutnya, ini tadi persamaan blok diagram untuk persamaan 2. Selanjutnya untuk persamaan 3. Untuk persamaan 3 kita lihat TMS sama dengan JMS kuadrat ditambah DMS theta M. Ini kita lihat di sini TMS sama dengan JMS kuadrat ditambah DMS theta M, sehingga TM sama dengan theta M sama dengan TM dibagi JMS kuadrat ditambah DMS, sehingga kita bisa bentuk blok diagramnya seperti ini. TM dikalikan seper JMS kuadrat ditambah DMS sama dengan theta M. Ini untuk yang persamaan 3. Dan untuk persamaan yang keempat, VB sama dengan KB S theta MS. VB sama dengan KBS theta MS, sehingga kita bisa bentuk theta M dikalikan KBS sama dengan VB. Ini untuk yang persamaan 4. Dari keempat bentuk blok diagram ini, maka kita bisa gambarkan kira-kira seperti ini. Ini tadi blok diagram persamaan 1, blok diagram persamaan 2, blok diagram persamaan 3, dan blok diagram persamaan 4. Kalau kita satukan input dan output dari masing-masing subsistem blok diagram tersebut, ini adalah outputnya masuk ke input
persamaan 2, output ini masuk ke input persamaan 3, output ini masuk ke input persamaan 4, dan output ini masuk ke input persamaan 1, maka kita bisa mendapatkan bentuk keseluruhan dari blok diagram ini adalah kira-kira seperti ini. Nah, inilah blok diagram hubungan theta M terhadap EA. Kalau kita ingin masuk ke bagaimana kita menganalisis bukan theta M terhadap EA, tapi kecepatan atau omega M terhadap EA. Oke, kalau kita ingat hubungan antara theta M terhadap omega adalah omega sama dengan d theta per dt, sehingga omega itu adalah S dikalikan theta. Oke. Nah, kalau kita lihat persamaan ini adalah persamaan ketiga. Kalau kita ingat, Tm sama dengan Jms kuadrat ditambah Dms theta M. Ya, sehingga kalau kita keluarkan S-nya ini adalah Jms ditambah Dms theta M. Kita ingat di sini S theta M itu adalah omega, sehingga Tm sama dengan Jms ditambah Dm omega. Nah, di persamaan keempat kita juga bisa ubah. Di sini persamaan keempat adalah Vb sama dengan Kbs theta M. S theta M itu adalah omega, sehingga kita bisa dapat persamaan baru Vb sama dengan Kb dikalikan omega, sehingga blok diagramnya seperti ini. Oleh karena itu kita bisa membentuk kembali blok diagram keempat ini menjadi hubungan antara omega terhadap EA, yaitu bentuknya seperti ini. Di sini Kb saja, tidak ada S-nya, dan di sini seper Jms ditambah Dm. Sehingga kalau kita bikin persamaannya, yang utuhnya adalah bentuknya seperti ini. Inilah persamaan nilai yang nanti akan kita pakai untuk analisis mungkin PID ke depan, selain persamaan theta M terhadap EA itu tadi.